Agar cepat pasar revolusi ini, nah di video ini saya akan memprediksi One Piece untuk chapter 1030 nanti. Nah mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Closed doors, I'm a fool for your love. Nah seperti biasa sebelum lanjut ke video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Terpastikan sebelum kalian komen atau apapun, kalian menonton video sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Dan buat kalian juga yang ingin merchandise Devil Nomi, kalian bisa langsung klik link di deskripsi video. Dimana untuk desainnya sudah cukup banyak, kalian bisa langsung kontak ke link yang ada saja ya. Oke, setelah berakhirnya chapter 1029 lalu dengan kekalahan dari salah satu supernova yaitu Kang Santet alias Hawkins. Sebenarnya dari situ saja polanya sudah mulai terlihat nih, Oda gambarkan lagi akan menjadi seperti apa. Di mana waktu itu saya sudah pernah berkata biasanya akan tetap menggunakan angka chapter untuk menutup suatu chapter menjadi sangat epic, ya lebih tepatnya untuk komiknya atau volume komiknya. Yang kita pun tahu untuk volume One Piece ini sendiri di Jepang komiknya sudah rilis sampai ke volume yang ke-100. Di mana volume 100 ini berisi chapter 1005 sampai chapter 1015. Yang kita pun ingat sendiri di akhir chapter 1004 lalu yang menjadi penutup dari volume 99 ditutup dengan munculnya karakter misterius yang banyak teori berkata jika itu tidaklah Hiyori itu adalah Toki, tapi untuk saya sendiri saya masuk ke tim jika Toki masih hidup. Dan chapter 1015 berisi chapter ketika Luffy bisa berkata kepada Momonosuke dalam air dan ditutup juga dengan momen Yamato yang akhirnya sudah siap melawan Kaido. Alias Oda sudah biasalah memberikan epic ending di tiap komik yang dirilis tersebut. Dan jika polanya sama yaitu 11 chapter tiap komik dari chapter 1005 ke 1015, maka volume 101 nanti akan berisi chapter 1016 sampai chapter 1026. Dan tahukah kalian apa yang terjadi di chapter 1026 lalu? Ya benar, chapter ini ketika Luffy akhirnya berhasil membelah langit saat beradu Hausoku no Haki dengan Kaido. Dan chapter tersebut juga ditutup dengan kekalahan dari Jack plus Perospero. Yang bisa kita bilang itu keduanya adalah dua orang komandan Yonkou di masing-masing pihak lah. Pihak Big Mom dan juga pihak Kaido. Nah dari sini kalian sudah dapatkan poinnya seperti apa. Dan setelah berakhirnya komik, biasanya pace-nya bakal melambat lagi nih, ya seperti di volume 101 nanti. Dia akan berisi kekalahan dari para Tobiropo dulu lah, seperti Jinbei, Franky, Robin, dan yang lain-lainnya. Dimana ditutup dengan kekalahan Komandan Yonkou plus Luffy yang akhirnya bisa membelah langit saat beradu dengan Kaido. Ini sebenarnya membuat persepsi untuk membaca volume tersebut bahwa oke, komik volume berikutnya pasti akan berisi Luffy versus Kaido. Nah yang dimulai dari chapter 1027 lalu hingga sekarang di chapter 1029 yang menurut saya itu masih pace awal lah, atau mungkin bisa kita sebut sebagai pemanasan di komiknya. Dimulai dari pembukaan Zoro versus Sanji lah, lalu juga di 1028 Sanji versus Queen yang akhirnya Sanji mengawakeningkan kemampuan cyborgnya itu, dimana di 1029 akhirnya kalahlah satu supernova yang ada. Sejujurnya, saya cukup setuju sih jika Hawkins dikalahkan lebih lama dibandingkan komandan Yonkou seperti Jack dan juga Perospero. Kita sudah tahu build up yang cukup lama dan berperan sangat banyak juga dari kedua karakter ini. Jack ini dia sudah ada dari zamannya di Arc Zou dan selanjutnya. Lalu juga Perospero di Whole Cake Island pun dia berperan sangat hebat. Jadi sudah saatnya bagi kedua orang ini untuk dikalahkan dalam waktu yang cukup cepat. Makanya Oda akhirnya mengalahkan mereka di volume yang berbeda dengan kekalahan dari para supernova. Dan sekarang adalah saatnya karakter supernova yang sudah di build up sangat jauh sekali, yaitu dari split time skip di Sabaody Archipelago. Itu waktu yang tepat bagi Oda membuat mereka ini kalah. Dimana toh cocok juga kan lawan dari Hawkins ini adalah Killer, karakter yang Oda paralelkan dengan Babang Zoro juga. Yang dari situ saja berarti tersisa satu supernova lagi yaitu Apo.
Serta juga masih ada beberapa karakter lain yang perlu dikalahkan seperti Fukurokuju, kedua komandan Yonkou, dan tentu saja sang Yonkou ini sendiri. Plus masih ada si bangsat Orochi, ya plus si Pinol juga lah. Jadi jika dari prediksi saya, di chapter depan atau chapter 1030 nanti akan berisi kekalahan dari pihak musuh lagi. Dan jika polanya sama, itu adalah kekalahan dari Apo, yang alurnya sangat pas lah dengan chapter 1029 lalu yang berisi Hawkins dan juga Killer. Tuh dulunya ketiganya itu adalah seorang aliansi juga di bawah Kid, Killer, dan Hawkins. Untuk Apo ini, dia akan melawan karakter supernova lain yang belum juga diberi peran oleh Oda, yaitu X-Drake. X-Drake ini adalah seorang angkatan laut yang menyamar menjadi bajak laut Kaido, tapi akhirnya dia juga keluar dari Kaido. Di mana lawannya adalah seorang supernova juga, seorang bajak laut Kaido yang menyamar beraliansi dengan Kid dan juga Hawkins. Jadi dari sini saja mereka ini sama-sama seorang agen di perspektifnya masing-masing, atau mungkin dalam kata lain kita sebut sebagai pengkhianat lah. Jadi dari kedua karakter ini saja, X-Drake dan Apo, itu saja sungguh match up yang sangat baik sudah Oda bangun. Ya tentu saja kemenangan pasti akan diberikan kepada X-Drake dan tersisa Fukurokuju yang melawan Raizo. Entah apakah akan disimpan untuk chapter 1031 nanti atau digabung di satu chapter saja. Karena menurut saya kedua pertarungan itu termasuk minor fight lah di Onigashima ini, alias pertarungan yang tidak terlalu penting-penting banget. Kita tidak butuh tahu full fight-nya seperti apa. Lalu plus juga jika teori dari Yuderon ini benar yang berkata chapter 1031 nanti akan menjadi disaster atau bencana lah, maka chapter depannya lagi di 1031 itu adalah jatuhnya Pulau Onigashima di Wano Kuni. Yang berarti chapter depan akan menjadi semacam intronya lah setelah para minor fight di Onigashima ini berakhir. Dan toh bukankah time limit yang Oda bangun sendiri pun kadang suka melebihi waktu yang diberikan ini, alias adanya time limit dari time limit ini sendiri. Contoh dulu di Alabasta terdapat time limit bahwa bom waktu Alabasta akan meledak di tengah-tengah perang. Ternyata sudah melewati batas waktunya dan bom pun gagal meledak di target awalnya. Tapi ternyata ada bom waktu di dalamnya, jadi intinya lagi-lagi time limit dalam time limit. Lalu yang kedua juga adalah di arc-nya Dressrosa. Awalnya diberi time limit Birdcage akan mengecil dalam beberapa menit saja. Yang lagi-lagi sebenarnya waktu pun sudah melewati batasnya, tapi Birdcage belum benar-benar mengecil hingga akhirnya menyatu sempurna. Karena ternyata Zoro dan orang-orang yang lain berhasil mendorong dan memberi waktu tambahan untuk menahan Birdcage ini. Dan sekarang pun menurut saya akan cukup mirip. Sebelumnya diberitahu kurang dari 5 menit lagi Onigashima akan jatuh. Yang lagi-lagi saya sangat merasa jika waktu tersebut akan terlewat, tapi apakah akan ada yang mengulur atau melewati waktu normalnya? Seperti contohnya akhirnya Momonosuke bisa menahan laju dari Onigashima ini. Atau jika benar prediksi dari Yuderon, dan sebenarnya saya juga lebih suka sih jika Onigashima ini jatuh di Wano Kuni. Yohoho. Ya yang barusan ini memang hanyalah prediksi untuk 1030 dan 1031. Tapi jika kita mau prediksi jangka panjangnya juga mengenai komiknya, di mana untuk volume 102 nanti itu akan berisi dari chapter 1027 sampai 1037. Yang berarti klimaks utama dari volume itu akan berakhir di chapter 1037 nanti. Apakah Kaido akan kalah di volume ini? Oke, mari kita akan coba tracing yang kira-kira cukup masuk akal nih. Jika chapter 1030 adalah kekalahan Apo atau Fukurokuju, dan juga di chapter 1031 ya mungkin jika digabung atau tidak lah, kekalahan dari Fukurokuju plus juga jika benar-benar terjadi Onigashima ini jatuh, maka masih ada beberapa orang lain yang perlu dikalahkan, yaitu contohnya kedua komandan Yonkou, Queen dan juga King. Yang sejujurnya saya tidak akan cukup suka sih jika Sanji dan Zoro tiba-tiba ngalahin kedua karakter tersebut hanya dalam satu chapter saja. Kenapa? Pertama, instant power dan ngalahin musuh dalam one hit itu hal yang kurang pas lah di serial One Piece ini. Kecuali memang dari awal kita tahu gap kekuatan keduanya sangatlah jauh. Seperti contohlah Jinbei versus Wowo yang sudah jauh sekali lah untuk gap kekuatannya. Makanya jika Jinbei menang di satu chapter itu menurut saya sudah sangat wajar.
Bahkan Robin versus Black Maria pun yang kita belum tahu kemampuan keduanya itu memakan beberapa chapter juga kan. Lalu alasan yang kedua adalah Queen dan King ini bisa kita bilang masih dalam keadaan full power, alias belum terluka sama sekali lah. Dan jika mereka tiba-tiba kalah di satu chapter saja dengan satu jurus saja, wah itu sih udah kayak komik peri aja tuh, Nakamas power banget. Yang bukan One Piece banget lah intinya jika seperti itu. Jadi jika tersisa chapter 1031 sampai 1035 atau 1036 lah, itu adalah 5 sampai 6 chapter lagi, sepertinya itu akan cukup untuk akhirnya sayap Raja Bajak Laut ini mengalahkan musuhnya. Yang saya percaya sama Oda lah tidak akan mengecewakan dalam membangun fight-nya di antara orang-orang tersebut. Ya tapi untuk One Piece memang bukan manga fight sih, ya tapi untuk story-nya build up-nya semoga sangat oke lah. Dimana akhirnya nanti tersisa Yonkou dan Orochi saja, ya plus si Pino lah. Sebenarnya dalam satu volume ini sampai 1037, saya tidak yakin jika Luffy akhirnya berhasil mengalahkan Kaido di volume ini, apalagi masih ada Big Mom. Jadi mungkin di opsi 1, jika Luffy sudah menang di volume 103 nanti atau chapter 1038+, berarti post arc-nya akan berisi kejatuhan dari Orochi yang kalah lah dan semacam-macamnya. Plus masih ada juga kekalahan dari CP0 yang sepertinya ini akan dibuat semi pre-arc lah yang mungkin akan memakan satu volume One Piece. Tapi dari prediksi saya, mereka tetap tidak akan berhasil menangkap Nico Robin sih. Ya ibarat dulu di arc-nya Thriller Bark ketika Luffy sudah senang menang melawan Gekko Moria dan semua orang-orangnya pun sudah senang-senang. Tiba-tiba datang Kuma ingin menangkap Luffy. Ya kurang lebih sepertinya sekarang pun akan seperti itu. Udah senang-senang Wano ini menang. Ternyata si Pino datang untuk menangkap Nico Robin. Ya tapi dari prediksi saya Nico Robin ini tidak akan tertangkap sih karena polanya akan menjadi membosankan. Nah jadi itulah menurut saya prediksi untuk chapter 1030 plus sih karena saya membahas sampai yang lain-lainnya juga. Mungkin kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share video teman kalian. Gue Devil pamit and I'll see you guys next time.